Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winifan Bersitiane Baho dengan NIM akhir 061 dari kelas konsentrasi Gedung Bangunan 1 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ilmu ukur tanah yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Insinyur Tri Susanto SDMT. Lanjut, saya akan menjelaskan skala. Skala adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mengecilkan atau memperbesar ukuran penyajian objek gambar agar objek gambar dapat dituangkan di atas kertas gambar dalam keadaan yang mudah dimengerti. Selanjutnya jenis-jenis skala. Yang pertama skala pembesaran, kedua pengecilan, dan ketiga skala numerik. Skala pembesaran adalah skala dengan rasio bentuk n berbanding 1 dengan n lebih dari 1, di mana ini menandakan bahwa yang digambar lebih besar dari yang aslinya. Ukuran gambarnya sudah pasti lebih besar dari yang asli, terus tujuannya untuk mendapatkan detail-detail kecil dari objek yang kita tuangkan ke dalam gambar. Contohnya adalah skala 5:1, 10:1, dan sebagainya. Selanjutnya ada skala pengecilan. Skala pengecilan ini adalah kebalikan dari skala pembesaran. Kalau skala pembesaran n/1, kalau skala pengecilan 1/n, di mana n lebih besar dari 1 karena ini menandakan bahwa yang kita gambar lebih kecil dari yang aslinya. Nah, ukuran gambarnya itu sudah pasti lebih kecil dari yang asli. Terus tujuannya untuk membuat objek besar di dalam gambar. Seperti ada gedung besar yang kita masukkan ke dalam gambar, itu bisa dengan menggunakan skala pengecilan. Contohnya adalah 1/5, 1/10, dan sebagainya. Selanjutnya ada skala numerik. Bentuk rasionya 1/n atau n/1, dan ukuran gambarnya tergantung dari rasio. Lalu tujuannya untuk meletakkan rasio angka. Selanjutnya rumus dasar skala. Dalam menggunakan skala juga ada rumus-rumus dasarnya. Yang pertama adalah skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada gambar, lalu jarak sebenarnya adalah jarak pada gambar dikali dengan skala, lalu jarak pada gambar adalah jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Yang kedua selanjutnya ada contoh perhitungan dari skala. Nah, yang nomor 1, sebuah peta menampilkan panjang jalan desa berjarak 15 cm. Jika yang skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1/300, berapakah panjang sebenarnya dari jalan desa tersebut? Yang diketahui pertama adalah jarak pada gambar, yaitu 15 cm. Lalu skalanya 1/300. Untuk mencari jarak sebenarnya adalah tinggal jarak pada gambar dikali dengan skala. Lalu 15 cm dikali dengan 300 yaitu 4.500 cm atau 45 cm. Maka panjang jalan desa sebenarnya adalah 45 meter. Dilanjut nomor 2, sebidang tanah dengan ukuran 20 x 40 meter akan digambarkan pada suatu lembar kerja. Jika klien meminta agar sebidang tanah tersebut digambarkan dengan skala 1/100, tentukan ukuran tanah tersebut pada lembar kerja. Kita jawab, yang pertama diketahui adalah jarak sebenarnya yaitu 20 meter x 4 meter. Kita ubah terlebih dahulu menjadi cm, yaitu 2000 cm dikali 400 cm. Nah, skalanya yang sudah ditentukan adalah 1/100. Lalu kita tinggal membagikan antara jarak sebenarnya dengan skala, maka kita dapatlah 20 x 4 cm untuk gambar sebidang tanah pada lembar kerja. Selanjutnya, panjang sebuah halte digambarkan pada lembar kerja adalah 15 cm dan panjang sebenarnya 7,5 meter. Nah, kita sini dituntut untuk mencari skalanya. Yang diketahui pertama adalah jarak pada gambar yaitu 15 cm, lalu jarak sebenarnya 7,5 meter atau 750 cm. Nah, untuk mencari skala kita tinggal membagikan jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada gambar, maka kita dapat 1/50 untuk skalanya. Selanjutnya kita mencari skala untuk menyesuaikan di dalam lembar kerja. Nah, Pak Lamhot akan menggambarkan sebidang tanah yang ia miliki pada kertas A4, di mana ukuran A4 itu 29 x 7 cm dikali 21 cm. Nah, ukuran dari tanah yang ingin digambarkan adalah 15 meter x 7 meter. Nah, ukuran skala yang kita gunakan yang sebaiknya supaya mempermudah pekerjaan Pak Lamhot dan tanpa memperhatikan kop dapat dijawab di keterangan berikut. Nah, pada sebenarnya ukuran tanah dari Pak Lamhot adalah 1500 cm dikali 700 cm, lalu ukuran kertasnya 29,7 x 21.
skala maksimal, kita tinggal membagikan antara panjang tanah dibagikan dengan panjang kertas, maka dapat skala maksimal 1:50,50. Nah, kan memungkinkan jika kita ingin menggunakan 1:50/50, tapi itu sangat sulit untuk penerapannya. Maka kita akan menggunakan skala yang umum saja supaya mempermudah pekerjaan. Jika menggunakan skala umum, contohnya 1:100, maka ukuran sebidang tanah tersebut akan menjadi 15 kali 7 cm. Nah, selanjutnya ada studi kasus konstruksi pada denah bangunan kantor menggunakan skala 1:100. Saya akan menjelaskan mengapa menggunakan skala 1:100. Skala 1:100 adalah skala yang sangat umum digunakan karena skala tersebut sangat mempermudah kita untuk mengkonversi ukuran sebenarnya ke ukuran gambar. Misalnya ukuran sebenarnya ada 15 meter, maka pada gambar adalah 15 cm karena 15 meter dibagi 1000. Seperti itu. Terus untuk skala 100 juga udah cukup untuk mendapatkan detail-detail seperti pintu, jendela, dan sebagainya. Terus apa dampak yang terjadi jika terjadi kesalahan skala? Nah, kesalahan skala bisa menyebabkan malfungsi struktur, bisa juga menyebabkan kerugian finansial. Terus hubungan skala dengan ketelitian pekerjaan lapangan. Nah, skala ini kan ada jenis-jenisnya, ada skala besar, ada skala kecil. Nah, kalau skala besar itu seperti 1:50 atau 1:100, itu bisa digunakan untuk mendapatkan detail-detail yang lebih teliti atau yang lebih kecil lagi. Terus untuk skala yang kecil seperti 1:200.000, 1:500.000, sampai 1:1.000.000 dan seterusnya, itu digunakan untuk menggambarkan peta, menggambarkan wilayah yang tidak terlalu mementingkan detail-detail. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis singkat tentang pemahaman skala dalam proyek. Nah, skala ini kan menjembatani visual antara dunia nyata dan dunia pada gambar. Pemahaman skala ini kan penting sekali buat kita karena untuk memastikan akurasi, efisiensi, dan keberhasilan eksekusi desain yang udah kita buat sebelumnya. Selanjutnya ada risiko teknis dan finansial jika terjadi kesalahan skala. Adanya kegagalan struktur jika bangunan yang lebih tinggi atau lebih besar dari yang direncanakan. Misalnya kita udah merencanakan bangunan untuk tingginya 30 meter. Nah, ternyata saat membaca skala ada kesalahan. Kita membangunnya menjadi 32 meter. Nah, struktur yang kita gunakan kan tetap struktur yang sudah kita hitung sebelumnya, tapi belum kita sesuaikan dengan kesalahan yang 2 meter tadi. Itu bisa menyebabkan kegagalan struktur dan memperpendek umur bangunan. Selanjutnya ada risiko finansial. Nah, kesalahan skala ini bisa menyebabkan pembengkakan biaya konstruksi. Seperti yang saya katakan tadi, bangunannya kan lebih tinggi 2 meter dari yang sudah direncanakan. Maka kerugiannya adalah 2 meter material yang digunakan dalam perencanaan itu. Jadi makanya menyebabkan pembengkakan biaya konstruksi. Terus bisa terjadi pengerjaan ulang jika klien kita menuntut karena skalanya tidak sesuai dengan sudah digambarkan. Nah, akan dilakukan pembongkaran, pembangunan ulang yang pastinya memakan biaya, memakan material, dan pastinya juga memakan waktu yang merugikan kontraktor. Sekian video penjelasan tugas saya mengenai skala. Semoga video ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi teman-teman yang menonton. Dan akhir kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.